Badan Kebijakan Transportasi. Badan Kebijakan Transportasi. Artinya mengkaji atau enggak itu, Pak? Apa? Merumuskan kebijakan. Ya, terima kasih. Saya apresiasi kepada Pak Menteri Perhubungan yang membuat lembaga baru ini, Badan Kebijakan Transportasi. Ya. Ini merupakan satu langkah maju bagi satu institusi kementerian. Jadi kalau andai kata setiap output atau outcome dari kementerian itu dilakukan satu badan kebijakan, ya, badan kebijakan transportasi. Sebenarnya masih susah untuk ditafsirkan terminologi dari lembaga ini, ya. Badan Kebijakan Transportasi itu merumuskan satu kebijakan, ya, baik itu transportasi darat, laut maupun udara. Jadi kebijakan-kebijakan yang sekarang ini sudah berjalan dijadikan pedoman untuk melakukan satu kegiatan di Kementerian Perhubungan. Itu artinya perlu juga untuk dilakukan evaluasi, perlu juga untuk dilakukan kajian, kan begitu maksudnya, ya. Itulah yang saya memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan. Karena tidak ada satu kebijakan yang sudah berjalan itu pasti sempurna, pasti semuanya baik. Pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangan. Jadi disitulah perlu dilakukan satu evaluasi, apakah kebijakan tersebut sudah tepat atau tidak, gitu ya. Dan andai kata kementerian-kementerian yang lain atau lembaga yang lain itu membuat model yang semacam ini seperti di Kementerian Perhubungan, saya yakin kebijakan-kebijakan yang akan diambil untuk berikutnya itu akan lebih baik, akan lebih sempurna, begitulah, meskipun sempurna yang 100% itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi tidak mungkin itu tanpa ada satu evaluasi. Ibaratnya seperti yang dikatakan Ketua Umum Ibu kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, ya, jangan sampai kita berjalan itu seperti barisan bebek, ya, satu ke sana semua, meskipun itu belum tentu benar, ya. Jadi ada kalanya memang di antara dari barisan itu mengingatkan supaya kita melakukan satu evaluasi. Jadi saya sangat mendukung kebijakan Menteri Perhubungan untuk melakukan kebijakan, evaluasi kebijakan. Tetapi apakah evaluasi kebijakan itu kebijakan yang diambil oleh kementerian internal Kementerian Perhubungan sendiri, ataukah kebijakan dari lembaga atau kementerian yang lain, tapi terkait terhadap tupoksinya Kementerian Perhubungan? Misalnya kebijakan dari Kementerian Industri, ya, yang terkait dengan pabrikasi kendaraan dan lain sebagainya. Misalnya juga kebijakan dari Kementerian Perdagangan yang terkait dengan pajak penumpang perkereta-apian atau kereta api itu sendiri, yang terkait juga dengan kebijakan-kebijakan dari kementerian yang lain, ya, tetapi itu berdampak terhadap pelayanan transportasi di Kementerian Perhubungan. Sesuatu yang ideal ingin diberikan oleh Kementerian Perhubungan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan transportasi, baik itu transportasi darat, transportasi laut maupun udara, tapi terkendala oleh kebijakan-kebijakan lain. Apakah ini juga merupakan ruang lingkup dari BKT untuk dilakukan kajian atau tidak? Ya. Kemudian BKT perlu memprioritaskan kajian transportasi terhadap hal tertentu, terhadap sektor tertentu, utamanya yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Di antaranya masalah aspek keselamatan, masalah aspek bentuk pelayanannya, masalah aspek beban
sosial perekonomian masyarakat misalnya yang dikeluhkan oleh tiket pesawat yang sangat tinggi. Karena tidak mungkin semua kebijakan itu dilihat atau dievaluasi oleh BKT. Tetapi yang saya sayangkan, atau mungkin saya salah dengar, BKT tadi menyampaikan bahwa hasil kerja BKT hanya bentuk berupa rekomendasi, tapi tidak masuk dalam proses pengambilan kebijakan. Kalau memang hanya rekomendasi, tidak masuk dalam proses pengambilan kebijakan, apakah ini nanti akan efektif hasil kerja BKT? Ya, kalau hanya rekomendasi-rekomendasi, itu saya kira hanya menumpuk kertas di tiap tahunnya. Ya. Tetapi kalau ini bisa menjadi sesuatu yang mengikat dalam arti terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, berarti produk BKT ini bisa berguna terhadap Kementerian Perhubungan. Jadi evaluasinya pun menjadi efektif. Maka saya memberikan saran atau masukan mungkin melalui Sekjen supaya hal ini ditinjau kembali. Kalau bisa jangan hanya berupa rekomendasi, tetapi juga terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Persoalan apakah itu didengar atau tidak, tapi kalau dilibatkan itu berarti secara langsung bisa memberikan masukan. Tapi kalau hanya rekomendasi itu biasanya sesuatu yang terpisahkan. Kemudian yang kedua, kepada BPSDM,